Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan dari kelompok 1 tentang resume perdagangan internasional untuk memenuhi tugas dari Ibu Laila di mata kuliah bisnis internasional. Di materi pertama ini akan membahas tentang perdagangan internasional yang akan disampaikan oleh kelompok kami. Di antaranya adalah saya sendiri, Mahmud Yusuf Afif. Yang kedua, Galih Khairi Al-Fatah. Yang ketiga, Muhammad Silahul Majid. Yang keempat, Anisatus Zahro. Dan yang kelima, Vera Wilidia. Langsung saja kami akan memaparkannya. Baik, perdagangan. Perdagangan ini merupakan peluang dalam mengembangkan usaha dan pemasaran bagi perusahaan yang mampu bersaing. Jadi perdagangan ini yakni bagaimana perusahaan itu mengembangkan usaha dan pemasaran seperti apa. Jadi bertujuan untuk pengembangan perusahaan agar mau bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Terus secara teori perdagangan dibagi menjadi empat, ya. Ada 4. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Mahmud. Ya, sebentar. Ya, teori perdagangan klasik di sini. Teori perdagangan klasik di sini dibagi menjadi beberapa paham. Yang pertama adalah merkantilisme. Merkantilisme adalah suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan. Dan bahwa besarnya volume perdagangan global teramat sangat penting. Yang kedua adalah teori kemanfaatan absolut atau absolute advantage. Teori yang dikembangkan oleh Adam Smith ini dikenal sebagai teori absolute cost advantage. Dalam teori ini menganggap asumsi ada 2 negara yang berdagang satu sama lain dan 2 komoditi yang bisa dihasilkan di kedua negara tersebut. Yang selanjutnya adalah teori perdagangan modern. Dalam teori perdagangan modern ini ada 2 teori. Yang pertama adalah comparative advantage yang dikemukakan oleh J.S. Mill dan David Ricardo. Teori ini mengatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor barang yang memiliki comparative disadvantage. Yang kedua, teori Hagen-Scher-Ohlins. Teori HO ini menjelaskan bahwa pola perdagangan dengan baik negara cenderung untuk mengekspor barang-barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah secara intensif. Produk yang relatif, menurutnya suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain dikarenakan negara tersebut memiliki keunggulan dalam hal teknologi dan faktor produksinya. Basis dari keunggulan komparatif tersebut adalah faktor endowment, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi di dalam suatu negara. Yang kedua, faktor intensity, yaitu teknologi yang digunakan dalam proses produksi, apakah labor intensity atau capital intensity. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Majid. Silakan.
Mic-mu mati, Dun. Mohon maaf, Mas Majid. Mikrofonnya masih mati. Lupa. Guys, selanjutnya teori investasi internasional. Secara garis besar, kegiatan bisnis internasional adalah ekspor-impor. Jadi, kegiatan bisnis secara internasional, entah itu investasi dan lain-lain, merupakan bisnis ekspor-impor. Nah, investasi sendiri adalah penanam modal, dalam arti modal yang dimiliki pengusaha ditanamkan pada kegiatan yang produktif, yang kemudian akan menghasilkan imbal hasil. Investasi internasional sendiri memiliki beberapa teori. Yang pertama, ownership advantage theories, yakni menekankan bahwa perusahaan memiliki aset yang memiliki keunggulan kompetitif domestik dapat menggunakan keunggulannya tersebut untuk dapat tembus pasar luar negeri melalui penanaman modal asing, MA. Kedua, internalization theories. Perusahaan meluaskan usahanya dengan memperhitungkan transfer loss. Jika biaya transaksi lebih besar di dalam negeri, maka produksi di luar negeri lebih menguntungkan. Yang ketiga, Dunning-Electric Theories. Bagi perusahaan yang akan berinvestasi di luar negeri, harus mempunyai beberapa keunggulan, yaitu kepemilikan yang khas, internalisasi, dan lokasi yang khas. Yang selanjutnya, teori keunggulan monopolistik. Investasi langsung luar negeri yang dilakukan oleh perusahaan dalam industri oligopolistik memiliki keunggulan teknis dan keunggulan lain atas perusahaan pribumi. Yang selanjutnya, ketidaksempurnaan pasar produk dan faktor produksi. Yakni perusahaan yang memiliki keunggulan pengetahuan dapat melakukan investasi memproduksi suatu produk yang sesuai konsumen sama dengan buatan lokal. Dengan demikian, perusahaan dapat mengendalikan harga jual dan lebih unggul dari perusahaan pribumi. Dan selanjutnya, investasi silang. Investasi langsung luar negeri oleh perusahaan oligopoli di negara asal masing-masing sebagai tindakan pertahanan. Dan selanjutnya, the follow the leader theory atau Knick Boxer. Ketika suatu perusahaan bisa memasuki pasar yang bersifat oligopolistik, maka perusahaan lain juga akan mengikuti. Yang terakhir, yakni International Product Life Cycle Theory. Jika produk suatu perusahaan yang telah sampai pada masa jenuh di pasar dalam negeri, perusahaan tetap dapat mencari peluang di negara lain, di mana pasarnya dapat tumbuh. Untuk selanjutnya, mengenai investasi langsung luar negeri akan dijelaskan oleh Saudara Gali Khair Al-Fatah. Selanjutnya, saya akan tentang investasi langsung luar negeri. Menurut Rukman, yang dimaksud dengan foreign direct investment atau yang biasa disebut dengan FDI adalah arus modal internasional, di mana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Oleh karena itu, bukan hanya terjadi pemindahan sumber daya, tetapi juga memperlakukan pengawasan terhadap perusahaan di luar negeri. Di Indonesia, kewenangan untuk mengelola investasi asing ada di pihak Badan Koordinasi Penanaman Modal atau yang biasa disingkat dengan BKPM dalam hal memberikan persetujuan dan izin atas investasi langsung luar negeri. Tujuan dari FDI diantaranya adalah mencari sumber daya. Perusahaan yang melakukan investasi luar negeri bertujuan untuk mencari sumber daya. Hal ini disebabkan oleh karena perusahaan selalu mencari sumber daya yang paling murah. Yang kedua, mencari pasar. Investasi langsung luar negeri dapat menciptakan pasar baru bagi sebuah perusahaan. Yang ketiga, mencari aset strategis. Aset strategis merupakan salah satu tujuan dari dilakukannya investasi langsung luar negeri. Setiap perusahaan yang memiliki aset strategis tentunya akan memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan para pesaingnya. Hal ini menyebabkan perusahaan berlomba-lomba untuk menguasai aset strategis. Yang nomor 4, mencari keamanan politis. Hal ini tidak lepas dari faktor lingkungan politik dan hukum yang berkaitan erat dengan sebuah perusahaan multinasional, di mana setiap kegiatannya selalu diiringi oleh kegiatan politik negara yang bersangkutan.
Metode yang sering digunakan oleh perusahaan asing dalam melakukan investasi langsung luar negeri adalah yang pertama joint venture, merger dan akuisisi dengan perusahaan yang telah eksis. Yang ketiga lisensi. Yang terakhir yaitu kontrak management. Ada beberapa pertimbangan dalam melakukan investasi langsung luar negeri. Di antaranya adalah paham prosedur investasi asing. Prosedur investasi asing yang dimaksud ialah perusahaan yang melakukan investasi langsung terhadap pihak asing harus benar-benar memahami pelaksanaan prosedur yang sudah ditetapkan oleh para pengambil kebijakan di negara tujuan tersebut. Yang terakhir yaitu menciptakan strategi promosi investasi. Dan selanjutnya ekonomi politik perdagangan internasional akan dipresentasikan oleh teman saya yang selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi politik dan perdagangan internasional. Perdagangan dapat menjadi mesin pertumbuhan bagi sebuah negara. Negara yang kegiatan ekspornya jauh lebih tinggi daripada kegiatan impor, maka dapat dipastikan negara tersebut akan menjadi negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sebuah negara yang memiliki banyak keunggulan komparatif dengan situasi politik dan kondisi politik yang stabil, maka sudah tentu akan fokus pada spesialisasi sehingga kegiatan perdagangan internasional dapat berjalan dengan baik. Saat ini, sebagian besar negara dengan kategori berkembang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap negara lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, negara harus mengembangkan ekonomi politiknya. Fokus dari ekonomi politik ini adalah fenomena-fenomena ekonomi secara umum, seperti menyoroti interaksi antara faktor-faktor ekonomi dan faktor-faktor politik. Dari berbagai jenis sistem yang ada dua sistem ekonomi besar di dunia, yaitu yang dibagi menjadi kategori pokok, yakni sistem ekonomi yang berorientasi pasar atau ekonomi liberal dengan sistem ekonomi terencana atau yang lebih dikenal dengan sistem ekonomi terpusat atau sosialis. Sehingga dalam ekonomi politik ini akan ditemui masalah yang tak terlepas dari dua sistem ekonomi besar. Dan dalam pendekatan ekonomi politik ini terdapat dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan pilihan publik, yaitu suatu sikap individu dalam menentukan pilihan mereka secara rasional. Namun, karena sifatnya yang longitudinal, maka hasil yang dimunculkan oleh model-model pilihan publik berbeda-beda pada suatu negara ke negara lainnya. Nah, yang kedua ada pendekatan neo-Marxis, yaitu menekankan pada sifat holistik, yakni analisis secara menyeluruh mengenai pentingnya aspek ekonomi makro dari sistem ekonomi dan sistem politik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional merupakan tarif adalah suatu pembebanan yang melewati daerah kepabean atau daerah yang akan dikenakan bea masuk. Jadi kalau barang itu lewat wilayah yang dikenakan bea masuk, akan dikenakan biaya. Bentuk umum dari dalam bea tarif sendiri yaitu selanjutnya selanjutnya
Bentuk umum dalam bea tarif yaitu ada 3. Yang pertama bea ekspor. Bea ekspor yaitu bea pajak atau bea dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju negara lain. Yang kedua ada bea transito, yaitu pajak yang dikenakan terhadap barang yang melalui batas negara dan akhir barang tersebut di negara lain, hanya melewati saja. Yang ketiga ada bea impor, yaitu pajak yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk ke dalam suatu negara. Jadi kalau ada barang yang masuk kayak barang impor, pasti ada beanya, bea impornya. Selanjutnya ada pelarangan impor. Larangan impor yaitu suatu kebijakan pemerintah yang melarang masuknya barang-barang dari luar negeri dengan tujuan untuk melindungi produksi dalam negeri dan meningkatkan produksi dalam negeri. Pembatasan impor itu melarang masuknya barang-barang dan ditujukan untuk yang pertama mencegah barang-barang penting berada di negara lain, yang kedua menjamin tersedianya dalam negeri dengan tingkat proporsi yang cukup, dan yang ketiga untuk mengawasi produksi serta pengendalian harga guna mencapai stabilitas harga di dalam negeri. Nah, politik barang subsidi merupakan kebijakan pemerintah untuk membantu menutupi sebagian biaya produksi per unit, sehingga produsen dalam negeri dapat menjual barangnya agar menjadi lebih murah. Politik dibagi menjadi 2, yaitu ada politik dagang bebas dan politik autarki. Politik dagang bebas sendiri yaitu kebijakan pemerintah untuk mengadakan perdagangan bebas antar negara untuk setiap negara agar memproduksi barang-barang yang memiliki keunggulan komparatif. Dan yang ketiga ada politik autarki. Politik autarki merupakan kebijakan perdagangan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari pengaruh negara lain, baik itu pengaruh politik, ekonomi, maupun militer. Sehingga kebijakan ini akan bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional yang menuntut adanya persaingan bebas. Yang menuntut adanya perdagangan bebas. Ya, terima kasih. Baik, itu tadi presentasi dari kami, kelompok 1. Mungkin bisa dicukupkan sampai detik ini saja. Saya mewakili dari kelompok 1. Apabila ada perkataan yang kurang berkenaan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.